Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih dapat diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, supaya hati kami boleh benar-benar sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan teman-teman kami masih dalam perjalanan. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang menyertai mereka, hingga mereka boleh sampai tempat ini dengan selamat, dan boleh bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segala jiwa dan raga kami mau menyenangkan hati-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati kuasa-Mu, kami mau menikmati cinta-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oh Yesus, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya.
Gunakan hidup kami. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah masing-masing kita boleh berbicara. Keluarkan pujian dalam hatimu. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Karena Dia yang layak ditinggikan. Hanya Allah yang layak kami kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hidup kami Tuhan, nama-Mu yang termanis buat kami. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, ya Tuhan, Engkau yang termanis buat jiwa kami. Engkau yang terindah buat hidup kami Tuhan. Buat jiwaku, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, haleluya. Buat jiwaku, ya Tuhan. Buat jiwaku, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang termanis buat jiwa kami Bapa. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu yang lebih lagi Tuhan. Jamah setiap hati kami, bertahtalah dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Amin. Kita bisa lihat. Amin. Apa yang melalui hati
apapun masalah kita, tangan manusia boleh menarik kita, tapi tangan Tuhan akan membawa kita naik ke gunung. Karena Allah yang akan membela setiap kita. Apapun masalah kita, jangan takut. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya satu membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala ya Tuhan, dalam segala hal apapun, janjimu tidak pernah berubah untuk kami Tuhan. Apa yang sudah Kau firmankan, itu yang kami terima. Itu yang akan Kau genapi dalam hidup kami. Kita percaya, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya satu membuatmu naik ke gunung. Percayalah,
Malam hari ini hati kami bersuka cita. Kami diingatkan kembali, kami punya Allah yang maha kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, sehingga melalui apapun dalam kehidupan ini yang harus kami jalani, kami tidak perlu khawatir dan takut tentang apapun juga, karena Engkau Allah beserta kami. Immanuel, Allah bersama kami. Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, Tuhan menyatakan kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Dan kami tahu janji Tuhan ya dan amin. Dan kami percaya setiap janji yang Tuhan berikan kepada kami, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Satu persatu Tuhan genapi dalam hidup kami, asal kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami yang hadir, kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan, bukan hanya sekedar keluar dari kata-kata kami, tapi dari hati kami yang terdalam. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang termanis buat kami. Engkaulah Allah satu-satunya yang termulia dalam hidup kami. Dan kalau Engkau ada dalam hidup kami, Engkau di pihak kami, kami boleh berbangga Tuhan, karena Engkau membawa kami kepada jalan kemenangan. Malam hari ini kami percaya kehadiran Tuhan akan menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Melalui pujian penyembahan kami, kehadiran Tuhan malam hari ini, Tuhan mau supaya kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti pribadi Tuhan, kami boleh memahami rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami belajar untuk menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sehingga dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami terus mengiring Engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Urapi setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Hamba mohon urapan yang khusus. Biarlah apa yang hamba sampaikan firman-Mu benar-benar itu menjadi jawaban bagi kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu firman Tuhan itu segala bagi kami. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kami, yang akan menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan menuntun kami kepada seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi kami sekalian, beri kami hati yang siap, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, benih yang hidup ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap terima firman Tuhan, kita berkata dengan iman, amin. Saya mau tetap panggil berdiri. Kita akan baca beberapa ayat ya, dari Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A ya. Nanti disambung dengan Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai ke 14. Kita baca lebih dahulu Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat 5 mulai 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita sambung dengan Mazmur 27 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini juga Mazmur dari Daud ya. Kalau yang tadi Mazmur 37 dari Daud, ini juga Mazmur 27 dari Daud. Ini merupakan pengalaman Daud dalam kehidupannya. Kita akan baca bersama 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom.
puji nama Tuhan ya. Ini Mazmur ditulis oleh Daud ya. Ini merupakan pengalaman hidup dari Daud sebelum dia menjadi raja sampai dia menjadi raja. Ini pengalaman hidup, dan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul dan banyak hal yang dialami dalam hidup ini, dia berkata bahwa kalau dia benar-benar menaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, ya dikatakan maka Tuhan akan bertindak. Amin. Tuhan mau turun tangan, Tuhan mau bertindak ketika Daud berserah penuh kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan Tuhan akan memunculkan kebenaran, ya, seperti terang dan hak kita seperti siang. Itu yang dialami Daud. Apa yang jadi kebenarannya, apa yang menjadi haknya, apa yang jadi bahagian dalam hidupnya, apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk Daud, itu pasti Tuhan genapi. Amin. Begitupun apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita umat Tuhan, kita percaya satu persatu Tuhan akan menggenapinya. Asal kita percaya, ya. Satu persatu akan tergenapi. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bahagian kita, terutama hak kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau tidak salah Yohanes 1 ayat yang ke-12 ya. Menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah, saya percaya maka Tuhan akan menggenapi setiap apa yang Tuhan firmankan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Dan dikatakan lebih jauh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, dan supaya kita bisa mendapatkan hak kita, kita disuruh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Jadi kita disuruh untuk banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Bentar saya minum. Banyak kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, ketika kita tinggal diam di bawah kaki Tuhan, situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Dan ini Daud alami. Semua yang Daud tuliskan di dalam Mazmur ini, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan dia menginginkan kita juga sebagai umat Tuhan punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Mungkin ada banyak masalah tantangan yang kita hadapi, tapi judul firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita menantikan Tuhan. Ya, judul firman Tuhan menantikan Tuhan, ini yang dianjurkan oleh Daud, dan inilah juga yang menjadi keinginan Tuhan supaya kita belajar untuk menantikan Tuhan, ya. Dalam kehidupan ini bicara tentang menanti itu banyak kali kita tidak sabar untuk menanti, ya, tidak sabar untuk menantikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita ingin sesuatu itu cepat, ya, sesuatu itu kalau kita minta atau kita doakan secepatnya kita terima. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan pada setiap kita melalui Daud supaya kita menantikan Tuhan, ya. Dan kalau kita mau menantikan Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup ini kita mengalami kelelahan, mengalami tantangan, masalah, pergumulan, dan bahkan ada yang dalam menantikan pertolongan Tuhan itu merasa jenuh dan malahan berkata, aku sudah tidak lagi berharap sama Tuhan. Karena aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi jawaban doa itu belum datang. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, tetap sabar menantikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi dalam kita menantikan Tuhan, nanti kita lihat ada ciri-ciri yang Tuhan mau untuk kita sebagai umat Tuhan dalam menantikan Tuhan itu, apa yang harus ada dalam hidup kita, ya. Seperti itu yang Daud alami. Jadi malam hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita disuruh sabar, suruh tekun, ya. Tadi dikatakan dalam Mazmur 27 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Ya, dan dalam mantikan Tuhan kita harus benar-benar menguatkan hati, meneguhkan hati ya, karena kita percaya bahwa Tuhan, kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya dalam kehidupan setiap kita umat Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Ya, kebaikan Tuhan itu sungguh amat sangat mulia, amat sangat besar ya, sehingga tadi pujian juga mengingatkan kita apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Tentu semuanya sudah mengalami kebaikan Tuhan ya. Mungkin ada yang berpikir kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, pinginnya kebaikan yang besar ya, masalah yang betul-betul sulit itu Tuhan tolong, wah itu Tuhan baik kita katakan. Tapi kita lupa kalau kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, kita bisa menggerakkan tubuh kita bisa melakukan aktivitas kita bisa buka mata, kita bisa melihat hari yang baru. Itu juga kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang waktu tidur terus tidak ada. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara pada akhir-akhir ini ya. Nah sebab itu mari kita belajar untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan, sekecil apapun yang kita alami itu tetap kebaikan Tuhan. Kalau kita belajar bersyukur dari hal yang kecil, maka Tuhan katakan Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar untuk setiap kita ya. Puji nama Tuhan ya. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang menantikan Tuhan. Ya, seperti Daud katakan di sini. Daud juga berkata ya, kita coba lihat dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25. Kita akan lihat mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1. Ini juga Daud. Jadi sekali lagi ini pengalaman Daud. Dan pengalaman Daud ini yang sungguh-sungguh dia kerjakan, dia lakukan, sehingga dikatakan firman Tuhan sendiri berkata bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Ya, karena Daud itu punya hati yang betul-betul menantikan Tuhan. Dia menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia, tapi menaruhkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat ciri-ciri orang yang menantikan Tuhan. Yang pertama, Mazmur pasal 25, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kedua bagian A. Ya, saya bacakan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan ciri-cirinya adalah dia mau mengangkat jiwanya. Seperti pujian tadi pertama, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang mencari Tuhan dia akan menemukan Tuhan. Ya, siapa yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan akan datang melawat dia. Dan ini Daud alami. Dia katakan dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan dikatakan Allahku kepadamu aku percaya. Kembali dikatakan percaya. Ya, jadi yang pertama orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Banyak kali kita umat Tuhan kalau ditanya percaya kepada Tuhan, amin, percaya. Tetapi ketika Tuhan mau menyatakan sesuatu dalam hidup kita, ketika Tuhan mau menunjukkan ada hal-hal yang harus kita kerjakan, lakukan, dan itu tidak cocok dengan hati kita, tidak cocok dengan pemikiran kita, tidak cocok dengan apa yang kita kehendaki, kita mulai berubah, tidak lagi percaya dan berkata, oh itu bukan dari Tuhan, itu dari hal-hal yang lain, bukan dari Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya setiap kita, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami proses, Bapak Ibu Saudara. Proses. Jadi Tuhan lebih ingin melihat kita menjalani proses untuk mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau untuk menerima setiap proses Tuhan, melalui waktu Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan dalam hidup kita, maka berarti kita dapat juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Banyak kali kita sebagai umat Tuhan berkata percaya Tuhan, percaya. Tetapi ketika Tuhan minta supaya kita mempercayakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita banyak kali mulai kendor, mulai berpikir-pikir,
Ya, kalau aku percayakan kepada Tuhan, nanti kalau iya Tuhan tolong aku. Apalagi kalau setelah kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, belum kita terima, dan mulailah kita menjadi ragu-ragu. Mulailah umat Tuhan mulai ragu-ragu dan mulai curiga kepada Tuhan dan berkata, oh Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan tidak mau menolong aku. Tidak Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap akan menolong kita, tapi ada proses waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Karena firman Tuhan ada berkata, jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Tetapi kita tahu satu hal, rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan tentang damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau taruh percaya kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Sering dikatakan oleh almarhum Pak Gembala yang dulu, sekarang seperti Pak Gembala juga mengingatkan kita, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, seperti Daud berkata, walaupun aku lewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut khawatir, karena gada Tuhan, tongkat Tuhan menyertai aku. Jadi saatnya Tuhan bawa dia di rumput yang hijau, di air yang tenang, tapi saatnya juga Tuhan bawa dia melalui lembah bayang-bayang maut. Dan itu mungkin juga menjadi pengalaman kita. Tapi kita tahu, dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, asal Tuhan beserta kita, Tuhan akan pegang tangan kita, dan Tuhan akan mengangkat kita untuk naik ke gunung pujian tadi mengingatkan kita. Walaupun 1000 tangan mau menjatuhkan kita, tapi satu tangan yang berkuasa, Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Amin. Nah, itu jangan khawatir dan takut ya. Dan firman Tuhan juga ada berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dia dengan damai sejahtera, karena kepadamu lah ia percaya. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Jadi malam hari ini kita sama-sama masing-masing periksa dalam diri kita. Jangan lihat di samping kita, jangan lihat pasangan kita, jangan lihat keluarga kita, jangan lihat teman kita, jangan lihat yang lain. Tapi periksa diri kita masing-masing. Adakah damai sejahtera dalam hati kita? Kalau damai itu mulai hilang, hati kita mulai gelisah, kita mulai penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetap manusia bisa khawatir, bisa takut, pasti bisa. Tapi kalau tinggal dalam kekhawatiran dan ketakutan, berarti tanpa kita sadari damai sejahtera Tuhan itu sudah mulai hilang dari hati kita, dari pikiran kita. Itu tandanya bahwa kita tidak lagi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan jagai kita masing-masing dengan damai sejahtera. Ya, sebentar kita mengalami kekhawatiran, sebentar kita mengalami ketakutan, sebentar kita mengalami masalah, tantangan yang mungkin membuat kita sedih, susah dan sebagainya. Tapi sebentar itu juga kita melihat Tuhan mengangkat kita, Tuhan menghibur kita, Tuhan menolong setiap kita, sehingga kita boleh terangkat naik dan hati kita boleh diberikan sukacita kembali dan damai sejahtera ya. Jadi yang pertama itu ya, puji nama Tuhan. Dan sekarang yang kedua, Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Ciri yang kedua, Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan berkata, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Yang kedua, ciri dari umat Tuhan yang menantikan Tuhan, orang itu akan tetap setia kepada Tuhan, tidak akan berkhianat. Dikatakan orang yang berkhianat itu akan mendapat malu. Ya, jadi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tulus hatinya, yang tetap sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun terjadi, dia tetap percaya kepada Tuhan, menguatkan imannya kepada Tuhan, dan itulah tandanya dia menanti-nantikan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama juga dikatakan orang yang tulus hati itu menerima kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita punya hati yang tulus, tidak ada hati berontak, tidak ada hati curiga kepada Tuhan, tidak ada hati menaruh kemarahan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, ya. Di situ kita akan melihat, kita akan menerima kebaikan Tuhan dalam sepanjang umur hidup kita, ya. Dan firman Tuhan juga ada yang berkata, terhadap orang yang setia
Tuhan berlaku setia. Saya lupa tuh Mazmur 18 ayat lupa 26 atau 36 gitu. Nanti dibaca aja. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Ya, Mazmur 18 saya kalau tidak salah itu, dan ayatnya yang saya kurang ingat tuh. Ayat berapa Pak Gembala? 26. Oh, ayat 26. Mazmur 18 ayat ke-26. Ya, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Di malam hari ini Tuhan menilai kita, kesetiaan kita bukan pada waktu kita diberkati Bapak Ibu Saudara, bukan pada waktu tubuh kita sehat saja, bukan pada waktu semua berjalan baik, bukan pada waktu doa kita dijawab Tuhan, bukan pada waktu kita happy-happy, senang-senang. Itu biasa kalau orang setia saat itu. Tetapi pada saat ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ya, ada problema yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita bisa tetap setia dan tetap pegang teguh janji Tuhan, itulah ujian iman kita. Amin. Marilah malam hari ini kita berkata pada diri kita sendiri masing-masing, Tuhan, aku mau tetap setia. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap setia kepadamu. Sehingga nyanyian dulu ibu mertua saya paling suka, setia-setialah sampai mati. Nah itu ya, paling suka itu lagu itu. Mesti yang dinyanyikan setia-setialah. Jadi kesetiaan itu merupakan buah Roh Kudus, dan kesetiaan itu juga adalah sifat dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sifat setia. Ya, setia pada komitmen kita, setia kepada janji kita kepada Tuhan. Ya, banyak kali kita sudah berjanji, tapi pada saatnya kita harus menepati janji itu, kita lupa. Bahkan kadang-kadang anak Tuhan itu bukan lupa, tetapi sengaja melupakan. Kalau di sini nggak ada, di tempat lain ada. Sudah berjanji, tetapi pada saatnya ditanyain, kapan ya aku janji? Lupa. Nah itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau bicara tentang lupa, Bapak Ibu Saudara, saya ini juga suka lupa Bapak Ibu. Nanti saya naruh barang di sini sebentar, bingung cari ada di mana barang yang saya taruh. Sampai Ibu Gembala tuh kadang-kadang, Mami cari apa? Ya gitu. Nah, itu karena saya lupa. Tapi untung kalau barang lupa tidak apa-apa, asal tidak lupa Tuhan. Amin. Ya, yang penting kita harus ingat Tuhan senantiasa. Ya, kalau kita ingat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, orang yang setia pasti mendapatkan kemenangan. Itu kita Wahyu berkata. Dicari, dibaca di rumah ya. Orang yang setia itu pasti mendapatkan kemenangan. Dan orang yang setia itu juga berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, ayo kita kembali kepada komitmen kita masing-masing. Apa yang sudah kita janjikan, kita komitmenkan kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan tekun, dengan setia sampai pada akhirnya. Jangan ditukar dengan hal-hal yang sementara Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang untuk hal yang sementara, yang kelihatan, kita melupakan apa yang janji kita kepada Tuhan. Tapi malam hari Tuhan mengingatkan kita, setiap kita pribadi lepas pribadi, terutama kepada saya, supaya apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan, kita mau tetap tekun untuk melakukan, dan kita mau belajar tetap mengutamakan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya Tuhan akan tambahkan. Tapi banyak kali umat Tuhan melupakan hal ini, sehingga dicari dulu yang sekalian yang ditambahkan itu, yang kebenarannya itu tidak diperhatikan. Dan hati-hati, apa yang kita terima yang sedikit itu nanti tidak akan bisa membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan sediakan, yang besar, yang indah, yang mulia. Seperti zaman dulu kalau beli buah, ya beli 10 dapat gratis 1 ya. Sekarang kan ditimbang. Dulu kalau beli 10 dan dapat gratis 1. Nah kalau orang yang hanya memperhatikan hal-hal yang tambahan tadi, jadi kalau dia beli mangga 10, yang 10 ditinggal, yang 1 yang diambil. Nah itu kan sayang sekali. Padahal 10 itu kan kita dikasih, hak kita. Tapi kenapa tidak diambil? Dia lebih memperhatikan yang kelihatan. Ada firman Tuhan berkata juga, Rasul Paulus, yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal.
Mari Bapak Ibu Saudara kita kejar yang tidak kelihatan, janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Mari kita tetap berkata, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau setia kepada komitmenku, ya. Aku mau setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada aku, talenta yang Tuhan percayakan. Walaupun talenta itu 1 talenta, mari kita setia untuk mengerjakannya. Amin. Jangan kita berpikir, oh nanti kalau dapat 5 talenta baru aku setia mengerjakannya. Dapat 2 talenta baru aku setia mengerjakannya. Malam hari ini Tuhan katakan, siapa setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan dia perkara yang besar. Kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil, yang sepele, yang kelihatannya wah, dia dianggap orang, oh cuma kerjaan ini, memperhatikan pekerjaan Tuhan yang kecil-kecil begini aja, itu kurang diperhatikan. Tapi di hadapan Tuhan, yang khotbah di sini sama yang memperhatikan pekerjaan Tuhan yang kecil-kecil itu sama upahnya, asal dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang nanti-nantikan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak akan berkhianat, tapi dia akan menjadi seorang anak Tuhan yang setia, setia sampai pada akhirnya. Dan dia, firman Tuhan berkata, orang setia sampai akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang ketiga, di Mazmur 25 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya. Yang ketiga, Daud berkata, orang yang sungguh-sungguh mau menanti-nantikan Tuhan, bahkan dia katakan sepanjang hari. Jadi berarti sepanjang hari berjalan itu Daud adalah seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan itu dia berkata, Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Ya, jadi orang yang kerinduannya hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, kata Yohanes 17 ayat 17 ya. Nah, kalau hidup dalam kebenaran dan minta untuk diajari Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan, kita mau terima, kita mau renungkan dan lakukan. Ya. Kita belajar dengan pimpinan Roh Kudus untuk melakukan, maka dikatakan Tuhan akan menyelamatkan. Dan karena dia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan membawa dia kepada keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Ya, puji Tuhan. Jadi yang ketiga, orang yang kerinduannya untuk hidup benar. Mungkin kita berkata, kalau untuk hidup benar itu tidak gampang, ya. Karena hidup benar itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita akan bisa hidup benar, kita akan bisa menjadi benar bila kita melakukan firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25. Ya. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, akan menjadi orang benar. Dan orang benar luar biasa, ya. Kalau orang benar itu doanya dijawab oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita minta Tuhan tolong supaya hidupku ini dibenarkan oleh kuasa Tuhan, ya, oleh kuasa firman Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, tidak di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Tidak ada orang yang benar. Tetapi ketika kita mau mentaati perintah firman Tuhan, kita mau belajar melakukan setiap firman yang datang kepada kita, sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya juga bukan sudah bisa melakukan semua, belajar. Kita semua sama-sama belajar, minta pimpinan Roh Kudus. Maka kita hari demi hari dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka setiap doa kita, permohonan kita menjadi permohonan yang diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, orang benar anak cucunya tidak akan ditinggalkan. Itu Daud juga yang berkata, ya kembali ya, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Ya 25 ya. Ya 25. Jadi dikatakan, dahulu aku muda sampai aku jadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Amin.
Percaya, kalau kita sebagai orang tua mau hidup dalam kebenaran, kita akan membawa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Kita akan membawa cucu-cucu kita hidup dalam kebenaran. Kita membawa generasi penerus hidup dalam kebenaran. Maka mereka akan menerima berkat yang berlimpah-limpah, di mana Tuhan akan memberkati mereka sesuai dengan janji firman Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, dikatakan singa muda bisa merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, itu saya lupa ayatnya. Di mana? Itu Mazmur juga Pak Gembala ya? Mazmur 34 ayat 10. Iya, Mazmur 34. Cuma ingat 10-nya, 34 lupa. Ya, puji Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Ya, belajar. Nanti tanpa Bapak Ibu sadari, nanti melihat bahwa kehidupan kita ini diatur sama Tuhan, ditata sama Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin kita berjalan terus kita mengalami jalan buntu, jalan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi di situ bukan Tuhan tidak menolong kita. Memang kita dihadapkan dengan jalan buntu, tetapi di situ Tuhan mau menunjukkan kita ada pintu lain yang terbuka. Dan di situ kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita akan melihat bahwa ada hal lain yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat kita mengeluh dan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mengeluh karena pada saat itu mereka dibawa keluar dari Mesir, maka mau menuju ke Kanaan. Pikir mereka secepatnya sampai Kanaan, mereka bisa menikmati tempat yang berlimpah susu, madu ya, dan mereka bisa menikmati satu janji Tuhan yang luar biasa, tanah perjanjian. Tapi sesungguhnya Tuhan mau mereka mengalami proses demi proses di perjalanan, supaya mereka bisa melihat dan mengalami pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, dan membuat mereka tuh hatinya teguh kuat, percaya sungguh kepada Tuhan, dan mereka biarlah tidak punya keinginan untuk menoleh ke belakang kembali kepada hidup yang lama. Ya, dan malam hari ini juga Tuhan berkata kepada setiap kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, terus dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita terus memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, hidup kita dibenarkan. Setiap doa kita akan menjadi doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi orang benar tidak pernah ditinggalkan, dan orang Tuhan berkenan juga dalam kehidupan kita ketika kebenaran itu ada dalam batin kita, dalam hati kita. Kebenaran manusia dikatakan hanya seperti kain lara, kain gombal ya, yang tidak ada artinya. Tapi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebenaran yang sejati, yaitu melalui firman dan melalui Tuhan Yesus sendiri dan Roh Kudus ya. Coba kita baca Amsal 21 ayat yang ke-21 ya. Amsal 21 ayat yang ke-21. Amsal 21 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin. Jadi siapa mengejar, berusaha sungguh-sungguh mencari untuk mengejar kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kan Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Mengejar dan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan memiliki kasih, bukan kasih dari manusia. Kasih dari manusia bisa dan gampang berubah, tapi kasih dari Tuhan kalau tinggal dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Wah, ini yang dicari oleh orang, semua manusia ya, mendapatkan kehidupan bukan kalau tidak ikut kenal Tuhan terus tidak hidup, bukan itu maksudnya. Kehidupan adalah hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal itu dialami sejak kita hidup di dalam dunia ini, di mana kehidupan kita dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dibawa Tuhan kepada jalan yang menuju kepada nanti kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Memang orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan mereka berkata, kami juga hidup, kami juga mungkin lebih sukses, lebih berhasil. Tetapi apa yang mereka miliki semua itu hanya fana, sementara di dunia.
Tapi buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita disediakan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita boleh menikmati suasana surga. Hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, hati yang penuh ketenangan dan ketentraman. Ada firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketentraman dan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau nggak salah dari saya 32 ayat 17. 32 ayat 17. Jadi di mana ada kebenaran, situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi selama-lamanya. Kita akan alami itu dalam kehidupan kita. Jadi di tengah badai, gelombang kehidupan, kita bisa tetap tenang. Seperti murid-murid pada waktu mereka mengalami badai gelombang, ya mereka ketakutan, ya waktu mereka menyeberang danau mereka ketakutan. Tapi pada saat itu ketika Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan berkata, mengapa kamu tidak percaya, mengapa kamu kurang percaya sehingga kamu menjadi takut. Ya, kalau ada Tuhan, walaupun ada badai gelombang, sekali Tuhan berkata teduh, maka teduhlah badai itu. Dan kita bisa menjalani dengan penuh sukacita, ya. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir, dalam ayat yang ke-7, Mazmur 25 ayat yang ke-7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Di sini Daud berkata bahwa dia mengakui waktu masa mudanya dia ada membuat pelanggaran, ada dosa, kesalahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan, dan dia berkata, Tuhan jangan ingat dosa kesalahan dia. Ya, mungkin kita berpikir dosa apa ya yang Daud lakukan? Firman Tuhan berkata, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sudah berdosa. Ya, ketika kita tidak mentaati firman Tuhan, itu sudah berdosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ya, jadi bukan hanya orang membunuh, orang melakukan hal-hal yang kejahatan, itu dosa, ya pasti dosa. Tetapi ketika kita mulai meragukan firman, kita mulai tidak mempercayai firman, kita tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu juga kita sudah berdosa. Ya. Dan Daud berkata, Tuhan, dia mengakui segala dosa pelanggarannya pada masa mudanya, dia katakan. Jadi dia tidak menutupi, tidak menunjukkan bahwa dirinya baik, benar, tapi dia katakan, aku pernah berbuat salah Tuhan, aku pernah berbuat dosa, aku pernah melanggar firman Tuhan, aku pernah melanggar apa yang Tuhan ajarkan kepadaku. Ya, dia katakan, Tuhan janganlah Tuhan ingat, dikatakan, ya, tapi biarlah Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dia. Ya, ada firman Tuhan yang berkata bahwa kalau orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya, dia akan disayangi. Ya, coba kita baca aja. Kalau saya tidak salah, sebentar. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Ya, betul. Demikian firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya, kesalahannya, dosanya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jadi kalau kita mau disayangi Tuhan, mari kita mengakui apa yang menjadi kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Kadang-kadang kita manusia ini egois, menutupi kesalahan kita dengan berbagai macam cara untuk menutupi kesalahan. Bahkan kita lemparkan kesalahan kepada orang lain. Saya ingat kisah dari Adam dan Hawa. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau Adam? Saat itu Adam tidak mengakui kesalahannya, bahwa dia telah melanggar firman sehingga memakan buah yang Tuhan larang tidak boleh dimakan. Tapi dia berkata, ini loh perempuan, ini loh Hawa yang Tuhan berikan kepadaku, dialah yang membuat aku sampai aku jatuh dalam dosa kesalahan.
Jadi dia melemparkan kesalahan kepada Hawa. Hawa melemparkan kesalahan kepada ular. Dan itulah sekarang turun-temurun kepada kita manusia. Ya, walaupun kita sebagai anak Tuhan pun sama Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, untuk menutupi kesalahan kita biasanya ada dengan berbagai-bagai alasan yang kita kasih alasan supaya apa? Tidak kelihatan kita yang salah, tapi kesalahannya si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi malam hari ini, marilah kita belajar seperti Daud, akui kesalahan kita, ya. Kalau kita mengakui dan kita mau untuk meninggalkannya, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan disayangi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan ada berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan bikin putih seperti salju. Ya mana? Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, ya. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan kita ketika kita mau untuk mengakui di hadapan Tuhan, ya. Coba kita baca lagi Mazmur 32 ayat yang kelima. Ini ayat hampir terakhir, ya. Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Nah, dikatakan, ini Daud lagi yang berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Daud ini luar biasa. Makanya Tuhan berkata Daud ini seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kesalahan Daud itu lebih banyak, lebih besar dari kesalahan Raja Saul. Tetapi karena Daud ini seorang yang mau mengakui kesalahannya dan dia mau mengakui segala keadaannya dia mau datang minta ampun kepada Tuhan, dan kita lihat Tuhan mengampuni Daud. Bahkan Tuhan katakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Malam hari ini juga mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar seperti yang Daud lakukan. Kita akui apa yang menjadi kesalahan kita, mungkin dalam pemikiran kita, mungkin dalam hati perasaan kita, mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam perbuatan kita. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal yang salah. Kita minta ampun. Jangan disembunyikan, jangan ditutupi. Ceritakan kepada Tuhan dan minta ampun. Dan firman Tuhan katakan meninggalkan, tidak kembali berbuat dosa yang sudah tadi kita akui. Kita berusaha minta dengan pertolongan Roh Kudus untuk tidak lagi melakukan hal yang demikian. Tapi kalau sebagai manusia masih bisa salah, tapi jangan terbiasa hidup dalam kesalahan. Dan kalau kita sudah akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita dan Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 juga berkata, ya, mengakui dosa Tuhan setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dosa itu kalau dibiarkan akan menjadi kejahatan, dan sehingga orang kadang-kadang tanpa disadari melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Karena dosa yang disimpan, pelanggaran yang ditutupi, itu lama-kelamaan berbuahkan kejahatan. Ya, tapi malam hari ini kalau kita mengakui semua di hadapan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat untuk setiap kita. Berkat sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan buat setiap kita. Ya, kita tidak usah lihat yang lain. Yang lain kalau diberkati seperti ini, yang lain diberkati seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita yang utama, tapi kebutuhan kita yang Tuhan siapkan. Amin. Habis itu mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan di doa Bapa kami, ya, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jadi Tuhan mau untuk kita minta, Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan sediakan aku berkat, dan aku percaya besok aku katakan hari ini berkat itu tersedia. Amin. Asal kita mau berusaha, ya. Setiap hari Tuhan sediakan berkat untuk kita. Setiap saat Tuhan selalu mau supaya kita sebagai umatnya terus dekat kepadanya, ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan lihat apa yang diterima oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya. Jadi tadi orang yang menantikan Tuhan, cirinya yang pertama, dia percaya sungguh kepada Tuhan, ya.
percaya dengan hati yang teguh, tidak tergoyahkan ya. Dia tetap yakin bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dia, juru selamatnya, Tuhan adalah satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya perisai kekuatan dan Tuhan segalanya dalam kehidupannya ya. Dan yang kedua, dia adalah orang yang tetap setia, tidak akan berkhianat, tidak akan mengingkari komitmennya, janjinya, tapi tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang mau belajar hidup dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang keempat, berani mengakui segala dosa kesalahan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada yang bisa ditutupi karena di hadapan Tuhan semua terbuka. Katanya firman Tuhan, saya lupa Ibrani itu mengatakan, ya surat Ibrani kalau tidak salah itu mengatakan, ya itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan Daud juga berkata, pemazmur berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Jadi sesungguhnya kalau Tuhan menyelidiki dalam hati batin kita, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi kalau kita mengakui Tuhan menolong kita dan Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah berjalan seturut firman Tuhan. Ya. Sekarang kita akan baca dalam Yesaya pasal 40 apa yang didapat oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi bahagian kita sekalian ya. Yesaya pasal 40, saya baca mulai ayat yang ke-27 ya. Dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yang pertama dikatakan ada orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan, dikatakan Yakub, dikatakan Israel, dikatakan kita juga sebagai umat Tuhan Israel rohani. Kadang-kadang kita berkata, oh hidupku tersembunyi dari Tuhan dan Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak melihat kesulitanku, Tuhan tidak menolong aku, Tuhan tidak menyembuhkan sakitku, Tuhan tidak menolong dalam keluarga rumah tanggaku, Tuhan tidak menolong dalam pekerjaanku dan sebagainya. Kita berkata bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita. Tapi jawaban Tuhan ya, katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Di sini dikatakan, diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus tahu dan kita harus mengerti dan kita harus simpan dalam hati kita, kita taruh dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Dikatakan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan dia Allah yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan segala yang dikerjakannya itu tidak terduga pengertiannya. Terlalu amat sangat dasar besar apa yang perbuatan Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Itu jangan sampai kita sebagai umat Tuhan merasa gelisah atau merasa meragukan akan kasih Tuhan. Malam hari ini kalau ada di antara kita yang mulai meragukan kasih Tuhan, kita kembali dan berkata, Tuhan ampuni aku mau percaya sepenuh kepadamu. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau ada di antara kita yang lelah saat ini dengan tantangan masalah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam segala hal yang kita alami, mungkin kita merasa lelah, Tuhan akan memberikan semangat ya kepada yang tidak berdaya. Tuhan akan memberikan semangat kepada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Malam hari ini kalau ada di antara kita yang mulai merasa lelah, yang mulai merasa capek menjalani kehidupan ini, mungkin ada banyak hal, tekanan demi tekanan datang dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan patah semangat ya. Kita lihat ada orang yang putus asa, patah semangat, bahkan masih muda, sehingga dia melakukan tindakan yang bodoh, seperti Pak Gembala sampaikan yang lalu, bunuh diri.
Itu hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang mengasihi kita ya. Mari kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Ketika kita lelah, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mengalirkan kekuatannya kepada kita. Karena Dia sumber kekuatan. Dia akan berikan kekuatan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, dan Dia akan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Malam hari ini biarlah semangat kita kembali dibangkitkan oleh kasih anugerah Tuhan. Dikatakan orang-orang muda bisa menjadi lelah. Orang-orang muda itu kan kuat, perkasa, kalau bekerja itu hebat, tapi mereka bisa lelah, ya, bisa merasa capek, bisa merasa lesu. Ya, teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi malam hari ini penghiburan buat kita semua. Tuhan ingatkan, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Mungkin saat ini kita masih mengalami kegagalan, masalah, tantangan, pergumulan, tapi kita percaya, kita yakin, ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, katanya Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, siapa yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan manusia tidak akan diberkati, bahkan sebaliknya, ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan dibawa dengan kekuatan yang Tuhan berikan seperti Raja Wali yang terbang naik tinggi di atas, melewati setiap tantangan, masalah, problema. Itu malam hari ini Tuhan ingatkan, jangan lihat masalah kita. Jangan terus fokus pada pergumulan kita saja, tapi fokus kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan mengubahkan, ya. Pergumulan akan menjadi berkat buat kita. Beban akan menjadi berkat untuk setiap kita kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, tadi dikatakan oleh Daud. Sekali lagi, nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Nantikan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saatnya Tuhan buat semua indah pada waktunya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya untuk setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan iman hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan maju ke depan. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, sama-sama kita belajar untuk menantikan Tuhan. Memang membutuhkan kesabaran, ya. Ciri orang yang menantikan Tuhan ada 4 ciri. Malam hari ini Tuhan ingatkan. Yang pertama, senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, kerinduannya hidup di dalam kebenaran. Dan yang keempat, mengakui dosa, kesalahan, dan meninggalkannya. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai datang menerpa, aku tidak akan goyah, sebab Engkau Tuhan selalu besertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Dikala kami menjalani kehidupan ini, ada banyak tantangan, masalah, kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya kalau kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami berjalan, kami berlari, tapi tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Karena tangan Tuhan menopang kami. Kekuatan yang dari Tuhan mengalir atas kami. Karena kami mau belajar untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima malam ini. Biarlah terus kami diingatkan di dalam segala hal, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, berkatilah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani hamba-hamba-Mu, demikian juga Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jikalau ada mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, bahkan mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah mereka tetap belajar untuk menantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, demikian juga pemimpin-pemimpin bangsa kami. Hari ini telah diserahkan presiden yang baru dengan para menteri Tuhan yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat-Mu, kuasai cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugasnya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Dialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menemani kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.